Lu itu bukan manusia. Lu itu cuma remote control yang tombolnya bisa dipencet siapa aja kalau lu masih gampang baper sama omongan orang. Nah, sakit ya denger kalimat itu. Bagus. Karena kalau lu ngerasa kesindir, berarti emang itu yang selama ini terjadi sama hidup lu. Coba deh, lu jujur sama diri sendiri. Berapa kali fokus lu hari ini hancur berantakan cuma gara-gara satu komentar nyinyir di media sosial? Atau berapa kali rencana besar lu gagal total gara-gara lu kepikiran sindiran temen di tongkrongan yang sebenarnya gak penting-penting amat? Kalau hidup lu ngerasa stuck, berantakan, dan gak pernah mencapai target, masalah utamanya seringkali bukan karena lu kurang pinter atau kurang modal. Masalahnya adalah lu membiarkan emosi lu disetir sama hal-hal sepele. Lu ngebiarin orang lain punya password buat ngerusak hari lu kapanpun mereka mau. Jujur ya, fenomena baper ini udah jadi penyakit mental yang bikin generasi kita susah buat maju. Kita tuh terlalu sibuk memvalidasi setiap perasaan yang muncul. Sampai lupa kalau perasaan itu seringkali cuma noise atau gangguan yang gak punya nilai apa-apa buat masa depan kita. Lu terjebak dalam lingkaran setan overthinking, ngerasa jadi korban keadaan. Padahal sebenarnya lu cuma kurang disiplin dalam menjaga pintu gerbang pikiran lu sendiri. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit merasa gak dihargai. Akhirnya apa? Energi lu habis cuma buat mikirin, kenapa ya dia ngomong gitu? Daripada mikirin gimana cara nyelesain kerjaan lu. Ini nih alasannya, kenapa banyak orang ngerasa burnout padahal belum ngapa-ngapain. Energi mental lu udah ludes buat perang sama bayangan di kepala lu sendiri. Jadi, lu mau terus-terusan jadi remote control yang bisa dimainin siapa aja? Atau lu mau mulai ambil alih kendalinya? Karena kalau lu mau hidup yang lebih tenang dan fokus, lu butuh cara pandang baru yang bakal kita bedah bareng-bareng. Dan semua ini bermula dari pemahaman sederhana tentang apa yang sebenarnya bisa lu kontrol dan apa yang harusnya lu bodo amatin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Pernah gak sih lu mikir, kenapa sih lu gampang banget baper? Jadi gini, secara psikologis, kita itu emang makhluk sosial yang secara insting haus banget akan validasi. Kita pengen semua orang suka sama kita. Kita pengen dianggap keren, dan kita pengen dunia itu jalan sesuai ekspektasi kita. Tapi, jujur aja, disitulah letak jebakannya. Dalam stoikisme, ada satu konsep fundamental yang bakal ngubah total cara main otak lo. Dikotomi kendali. Sederhananya gini bro, hidup lu itu sebenarnya cuma dibagi jadi 2 kotak aja. Kotak pertama adalah hal-hal yang ada di bawah kendali lu penuh. Direct, isinya apa? Ya pikiran lu, opini lu, niat lu, dan semua tindakan lu sendiri. Terus, kotak kedua adalah hal-hal yang di luar kendali lu. Isinya, opini orang lain, cuaca, macet, masa lalu, sampai hasil akhir dari kerja keras lu. Masalahnya nih, kenapa lu sering merasa berantakan dan stres? Ya karena lu sering banget naruh kebahagiaan lu di kotak kedua. Lu maksa pengen kontrol apa yang orang lain omongin tentang lu. Lu pengen kontrol gimana bos lu ngerespon kerjaan lu. Sampai lu capek-capek perang mental buat ngatur persepsi orang, biar mereka nganggep lu hebat. Padahal, secara logis, mau lu jungkir balik. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya nih. Gimana sih caranya lu ngebangun filter yang gue maksud tadi? Pas lu lagi di ambang mau meledak atau mulai baper. Gue punya framework simple tapi maut, yang gue sebut protokol 5 detik. Lu harus ingat ya, emosi itu sebenarnya kayak ombak. Kalau lu langsung lawan pas lagi kenceng-kencengnya, lu bakal keseret. Lu butuh protokol, biar lu yang tetap pegang kendali, bukan emosi lu yang nyetir hidup lu. Langkah pertama, pause selama 5 detik. Begitu ada hal yang bikin lu panas,
Entah itu chat nyebelin dari grup kantor atau komentar julid di sosmed. Jangan langsung gerak. Jangan ngetik, jangan ngomong, jangan pasang muka kesel dulu. Diem aja. Hitung 1-5 dalam hati. Tujuannya simpel kok. Biar otak rasional lu punya waktu buat bangun dan nendang balik emosi yang lagi pengen ngambil alih setir. Ingat, 5 detik ini adalah zona aman lu. Terus langkah kedua, pas lu lagi post tadi, langsung tanya ke diri lu sendiri. Apakah hal ini di bawah kendali gue? Lu harus jujur sama diri sendiri di sini. Kalau itu cuma omongan orang, sikap bos yang lagi sensi, atau macet di jalan, jawabannya udah pasti. Enggak. Lu kan gak punya remote buat kontrol variabel-variabel itu, ya kan? Poin ini krusial banget buat memisahkan mana beban yang emang perlu lu urusin dan mana yang cuma sampah visual buat mental lu. Nah, lanjut ke langkah ketiga. Kalau emang jawabannya itu di luar kendali lu, katakan kalimat sakti ini dalam hati. Ini bukan urusan gue. Kedengarannya mungkin agak cuek atau dingin ya, tapi ini teknik stoik yang sangat powerful. Lu mengakui kalau lu nggak punya tanggung jawab moral buat baper sama perilaku orang lain. It's not your business, so let it go. Jangan kasih energi lu buat hal yang nggak bisa lu ubah. Terakhir, langkah keempat. Langsung alihkan fokus lu ke satu hal kecil yang harus lu selesain saat itu juga. Jangan kasih celah sedetik pun buat otak lu buat balik lagi ke mode overthinking. Buka laptop, lanjutin satu paragraf tugas lu, atau sekedar rapiin meja kerja lu. Pindahin energi negatif tadi jadi aksi nyata. Ingat, lu itu pilotnya. Jangan biarin perasaan baper duduk di kursi kapten dan nyetir hidup lu ke arah yang... Sekarang nih, coba lu bayangin skenario ini. Ada orang asing jalan lewat depan rumah lu. Terus tiba-tiba dia lempar satu plastik hitam besar penuh sampah busuk tepat di depan gerbang lo. Baunya minta ampun, lalat di mana-mana. Apa yang bakal lo lakuin? Apa lo bakal ambil plastik sampah itu, lo bawa masuk ke dalam rumah lo, terus lo simpen di atas kasur, di samping tempat tidur lo? Terus tiap malam lo ciumin baunya sambil nangis dan nanya, kenapa ya dia kasih gue sampah? Kagak kan? Pasti lu bakal mikir, ngapain gue mungut sampah orang lain? Terus lu bakal langsung buang sampah itu ke tempat semestinya. Nah, anehnya nih, banyak dari kita yang justru ngelakuin hal itu sama omongan orang. Ada orang ngejudge lu, ngeremehin mimpi lu, atau ngatain fisik lu. Itu tuh sampah lu. Itu sampah yang keluar dari pikiran dan mulut mereka. Terus, kenapa lu ambil sampah itu? Lu masukin ke pikiran. Lu kunyah-kunyah semalaman. Sampai lu gak bisa tidur dan ngerasa diri lu gak berharga. Kenapa lu simpen kotoran orang lain di dalam kepala lu yang berharga itu? Lu harus sadar ya. Jadi manusia merdeka dalam kacamata stoikisme itu artinya punya filter mental yang kuat. Lu punya hak penuh buat nolak sampah-sampah itu masuk ke rumah, alias pikiran lu. Lu emang gak punya kendali atas apa yang orang lain lempar ke lu. Tapi lu punya kendali penuh buat tidak memungutnya. Berhenti deh, jadi penampung sampah emosi orang lain. Cara paling elegan, paling stoik, dan paling bikin lawan lu nyesek itu bukan dengan balas maki-maki atau bikin klarifikasi di story. Itu mah masih baper namanya. Balas dendam terbaik adalah dengan tidak jadi seperti mereka dan fokus total ke diri lu sendiri. Gunakan energi baper lu itu buat disiplin. Jawabannya simpel banget. Balik lagi ke kendali diri. Intinya gini bro, sis, semua yang udah kita bahas tadi bakal percuma banget kalau lu gak mulai praktek hari ini juga. Nah dengerin, hidup lu berantakan itu sebenarnya bukan karena takdir atau nasib buruk, tapi karena lu terlalu sering ngebiarin gangguan luar masuk dan seenaknya ngacak-ngacak fokus lu. Kan lu sering banget tuh terlalu baper sama hal-hal yang sebenarnya kalau lu cuekin pun dunia gak bakal kiamat.
Ingat satu prinsip penting ini. Lu gak bakal bisa ngatur apa yang orang lain omongin tentang lu. Tapi lu punya kendali penuh 100% atas gimana lu ngerespon omongan itu. Itu adalah kekuatan super lu sebagai manusia yang mau upgrade diri. Jadi please jangan kasih remote control kebahagiaan lu ke tangan orang lain. Nah, buat ngebuktiin kalau lu serius mau berubah dan gak cuma sekadar nonton doang, gue punya satu tantangan buat lu. Gue sebut ini protokol 5 detik. Selama seminggu ke depan, tiap kali lu ngerasa mau marah, mau baper, atau tangan udah gatel banget mau bales komentar pedes di sosmed,